Prove yourself. Coba deh, lo inget-inget lagi zaman lo sekolah sama kuliah, atau bahkan di saat lo lagi nonton video ini sekarang. Pernah gak sih lo ngalamin bullying? Dikata-katain temen lah, disebarin rumor gak bener lah, dikucilin, bahkan sampai ngedapetin perlakuan gak enak secara fisik, kayak ditendang, dihajar segeng, ditonjok, atau kekerasan lainnya. Kalau pernah ngerasain itu semua, gimana sih perasaan lo? Mungkin jadinya ada yang ngerasa malu, atau sakit hati, atau mungkin terintimidasi. Nah, misalnya lo ngerasain semua perasaan itu. Apakah lo ngerasa nyaman di lingkungan tempat lo dapetin bullying? Lo mungkin ngerasa lo gak ada harga dirinya di sana, ngerasa gak berdaya, ngerasa gak bisa apa-apa. Sekarang pertanyaannya gini, gimana sih caranya supaya lo bisa lanjutin hidup lo dengan baik meskipun lo gak dapetin pengalaman bullying? Nah, buat tahu caranya, lo wajib banget nih nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik dulu tombol like dan subscribe-nya ya guys. Nah, hal pertama yang lo harus pahamin dulu adalah apa sih bullying itu? Bullying mungkin udah familiar nih buat beberapa orang. Kalau menurut berbagai sumber, bullying itu berarti segala perilaku yang merugikan, mengintimidasi, bahkan nyakitin orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan berulang-ulang. Perlu digarisbawahi nih, kalau dilihat dari definisinya, sebenarnya bullying itu sifatnya subjektif, begitu pula dampaknya. Maksudnya subjektif tuh gimana ya? Nah, mungkin ada yang biasa aja, tapi ada yang benar-benar jadi kepikiran dan ngerasa rapuh akibat perbuatan sekecil apapun yang nyakitin dia. Contohnya, mungkin gue akan sangat sakit hati dan gak bisa tidur ketika ada yang ngata-ngatain gue di Instagram. Tapi lo mungkin ya biasa aja dengan nyinyiran itu. Next, kenapa sih bisa kejadian si bullying ini? Banyak banget faktornya dan akan gue jelasin satu-satu. Faktor pertama adalah faktor keluarga. Keluarga cenderung sering dihubungin nih sama kasus bullying-bullying yang pernah terjadi. Mulai dari minimnya pengawasan orang tua, lingkungan keluarga yang negatif, hubungan orang tua yang gak harmonis, kurangnya komunikasi dalam keluarga, sampai kekerasan yang dilakukan sama orang tua sama anaknya. Si anak bisa jadi ngerasa gak nyaman di rumah, dan itu berpeluang buat dia ngelampiasin rasa gak nyamannya ini ke orang lain dalam bentuk perilaku membuli. Bahkan bisa jadi anak ini tuh ngelakuin bullying karena ngelihat perilaku kekerasan yang dicontohin sama orang tuanya. Faktor yang kedua adalah lingkungan, termasuk lingkungan sekolah, pekerjaan, komunitas, dan lain sebagainya. Faktor lingkungan ini maksudnya ngomongin pengawasan. Dengan semakin lemahnya pengawasan, baik itu dari guru, dosen, atasan, pokoknya orang-orang yang berwenang, maka akan semakin besar nih kemungkinan terjadinya bullying. Logikanya, minim pengawasan berarti minim kemungkinan ketahuan. Dan minimnya kemungkinan ketahuan berarti minim juga kemungkinan buat dia dapat hukuman. Lingkungan yang sering ngasih contoh perilaku-perilaku bullying itu juga bisa ningkatin kemungkinan terjadinya bullying di wilayah itu. Kenapa? Ya gimana ya, karena semakin banyak contoh perilakunya, maka ya perilaku itu bakal semakin dinilai lazim buat dilakuin sama orang-orang. Yang ketiga adalah faktor tuntutan peer atau teman-teman lo. Ini memang mungkin aja kejadian karena ya lo cenderung banyak ngabisin waktu sama teman-teman di sekitar lo. Kalau lo berada di lingkungan pertemanan yang orang-orang yang suka ngebully, ya besar kemungkinan buat lo ngikutin mereka dengan ngelakuin bullying juga. Walaupun nih misalnya lo gak ikutan ngelakuin bullying, kemungkinan lain adalah ya lo jadi bystanders atau orang yang ngelihat bullying tapi gak berani lakuin apa-apa karena ya pelaku bullyingnya itu adalah teman-teman lo sendiri. Nah, terus apa sih dampak yang biasanya kejadian sama korban-korban bullying? Beberapa penelitian di Pulau Jawa di tahun 2020 berhasil nih ngebuktiin kalau bullying itu berkemungkinan menimbulkan bekas luka fisik dan trauma psikis seperti takut, malu, cemas, bahkan sampai marah sama korbannya. Dan ternyata dampaknya tuh bukan cuma dirasain pas proses bullying itu terjadi, tapi juga dampaknya bersifat jangka panjang loh. Banyak psikolog yang setuju kalau korban bullying akan memiliki kesulitan komunikasi di masa depan karena dia kehilangan kepercayaan diri, ngalamin gangguan kecemasan, ngerasa hidupnya terbatas karena mereka terlalu takut ngelakuin kesalahan yang bikin mereka dibully lagi, depresi. Bahkan para korban bullying juga bisa sampai di tahap dia gak punya harga diri alias ngerasa dirinya yang gak bernilai sama sekali. Perasaan-perasaan ini yang akhirnya ngehambat korban buat beraktivitas dan ngelanjutin hidup. Akhirnya banyak banget korban bullying yang kita lihat di media jadi tumbuh sebagai orang yang isolasi diri, gak suka keluar rumah lah, kehidupan sekolah atau pekerjaan juga jadi berantakan.
Tapi bukan berarti korban bullying juga nggak bisa bangkit dan ngejalanin hidup mereka dengan lebih baik. Karena banyak juga nih dari mereka yang akhirnya sukses dengan impian mereka masing-masing. Contohnya ada Buba Alfian sama Citra Solastika. Terus gimana dong caranya biar perasaan-perasaan gak enak itu bisa hilang dari lo dan akhirnya lo bisa move on buat ngelanjutin hidup lebih baik? Gue bakal jelasin beberapa cara yang udah dibuktiin sama banyak ahli dan bisa lo praktekin. Hal pertama yang bisa lo lakuin adalah coba komunikasiin perasaan lo ke orang-orang terdekat. Cerita ke orang lain adalah solusi yang paling efektif buat ngeringanin beban dari suatu masalah yang bikin lo gak nyaman. Tapi kalau lo masih susah buat ceritain pengalaman pahit lo tentang bullying ke orang lain, mungkin lo ya memang butuh waktu dan butuh orang yang benar-benar bisa lo percaya buat lo jadiin tempat sharing. Selain lo komunikasiin, lo juga bisa berusaha buat maafin diri lo sendiri alias self-forgiveness. Ini yang utama karena menurut peneliti Vinsam dan May, self-forgiveness ini sangat berperan dalam nentuin kualitas hidup lo yang punya pengalaman pahit termasuk bullying. Lo pernah dibully, bukan berarti itu salah lo. Balik lagi seperti yang udah kita bahas sebelumnya, kalau faktor penyebab bullying itu ada banyak. Bisa aja karena faktor keluarga, lingkungan, sampai ke teman-teman sekitar lo. Kalau lo merasa itu salah lo, maka maafin diri lo sendiri. Maafin diri lo yang dulu mungkin masih lemah, belum bisa lawan, belum berani buat ngebela diri lo sendiri. Maafin diri lo yang dulu pernah ngerasa kalau gue pantas dibully soalnya gue aneh, gue gak pinter, gue gak kaya, gue gak cakep, gue gak bisa apa-apa. Maafin. Dengan memaafkan diri lo sendiri, maka lo mungkin akan ngerasa lebih lega dan gak ada beban. Lo akan mulai bisa ngelepas pikiran-pikiran yang mungkin aja mengekang diri lo, seperti kenapa ya gue dulu bisa-bisanya dibully. Kalau misalnya lo kesulitan buat maafin diri lo sendiri, coba lo pahamin dulu alasan lo pernah dibully. Coba deh buat list yang bisa ngebantu lo lebih tahu kekurangan lo tuh dulu di mana, dan apakah itu benar-benar jadi kekurangan lo, atau emang orang lain aja yang terlalu memandang lo dengan cara negatif. Cara ini berpeluang banget buat bikin lo jadi kenal sama diri lo sendiri dan nerima diri lo. Sampai akhirnya lo bisa maafin diri sendiri alias self-forgiveness tadi. Berawal dari memaafkan, lo jadi bisa lihat diri lo dengan lebih objektif. Kenapa? Ya karena menyalahkan diri sendiri akibat bullying yang lo dapet cenderung bikin lo berpikiran negatif dan berekspektasi rendah sama diri lo sendiri. Seperti salah satu contoh dampak bullying yang dijelasin di awal video tadi, yaitu yang gak percaya diri. Dengan self-forgiveness, lo bakal mulai bisa melihat diri lo dengan lebih netral dan akhirnya lo cenderung bisa lihat sisi positif atau kelebihan lo yang lain. Dengan kelebihan lo itu, lo jadi berpeluang buat maksimalin apa yang lo bisa supaya lo bisa jadi orang yang lebih baik lagi. Nah, jadi gimana guys? Udah lebih paham belum tentang bullying dan cara move on dari pengalaman yang gak enak itu? Kalau video ini ngebantu, yuk ajak teman-teman dan semua kenalan lo buat nonton video ini maupun video 1% yang lain. Jangan lupa klik like dan subscribe sebelum kalian close video ini. Buat kalian yang masih penasaran atau pengen tahu lebih banyak, boleh banget buat join online mentoring 1% atau ikut kelas offline tentang quarter life crisis yang akan diadakan pada tanggal 2 Februari ini. Infonya bisa kalian lihat di link yang ada di description box atau di bio Twitter dan Instagram @1%official. Gue Muti, thank you for watching.